Masih anak-anak, itulah aku yang ternyata sudah tenggelam dalam sebuah perasaan. Sekolah dasar hanya tempat agar kamu bisa kuperhatikan. Padahal belum lama kita bertemu secara semu, tapi magis anak pindahan sepertimu menghipnotis raga dan pikiranku. Aku ingat bagian terbaik kala itu, dirimu tersenyum manis di depanku, meski orang lain juga mendapatkannya. Lengkungan bibir itu seakan mendapatkan ruang khusus dalam pikiranku. Ada cahaya yang menyapa alam sadarku. Luar biasa. Ini baru pertama kalinya bagiku. Aku tak tahu tentang apa yang menggenggam hatiku. Perasaan ini hangat, nyaman rasanya. Aku ingat definisi cinta dari sebuah sinetron, tapi aku tak yakin. Dan jika benar, harapannya waktu tetap mendukungku sampai ini bisa terucap. Kala kamu mendekat, aku terpaku, bergetar, mungkin pipiku memerah. Padahal tujuanmu bukan aku. Bagimu hanyalah sebatas permisi, tapi bagiku akan terkenang bahkan sampai esoknya lagi. Memangnya apa yang bisa kulakukan saat anak-anak? Mengajakmu nonton? Tidak. Membelikanmu cincin emas? Mana mungkin. Uang jajanku bahkan tak cukup untuk membeli mainan mahal seperti anak-anak kebanyakan. Ruang kelas jadi ruang semangatku berkatmu. Melihatmu maju ke depan adalah pemandangan yang tak terlewatkan. Jawabanmu yang salah untuk sebuah soal, tetap saja hatiku membenarkan. Hingga intinya, hadirnya kamu adalah harapan yang ingin kudapatkan. Umurku bahkan belum bisa disebut belasan, tapi saat menatapnya, hatiku gemetar tak karuan. Wajahmu tidak hanya sekali mengetuk mimpi. Heran rasanya dunia kecilku penuh tentangmu. Tak adakah yang bisa menjelaskan? Perasaan ini tak bisa kusimpulkan. Tak terasa pendidikan dasar di ujung akhir. Satu langkah lagi, duniaku dengan keberadaanmu dipertaruhkan. Pikirku berat, hatiku sesak. Ada sesuatu yang belum bisa kulakukan. Sudah banyak waktu terbuang tanpa kepastian, hingga usainya belum juga dapat kucurahkan. Jenjang pendidikan masih harus kulanjutkan. Ya, masih ada kesempatan. Kabar demi kabar ku coba kumpulkan, terutama tentang jalan yang berusaha kusamakan. Tahukah kamu, sejauh ini kamu telah menjadi poros dari perjalananku. Dengan sadarnya, aku jadi bayangan dari perjalananmu. Dan sungguh senang rasanya. Nyatanya waktu di pihakku, masih mendukung langkahku hingga mana batas yang tak ku tahu. Sayang, tidak satu ruang menandai perjalanan lembar baru ini. Tak apa, hari-hariku tetap bisa melihatmu. Tak tahu kenapa memperhatikanmu sudah jadi kebiasaan. Mencoba untuk berada di belakangmu sejauh ini terus saja kulakukan. Aku menunggu tentang kapan dan kapan bisa kuungkapkan. Bahkan ungkapannya tak bisa kugambarkan. Perasaan ini semakin lama semakin sesak. Rasanya hati ini ingin memuntahkan panas yang bahkan tak ku tahu sejenis apa, merambah ke dalam pikiran yang berubah jadi emosi dan hanya bisa membodohi diriku sendiri. Pikirku keras agar bisa menarik perhatianmu, tapi parasmu memancing orang-orang menutupi pandangan. Aku sulit melihatmu lagi. Sungguh terlalu banyak kerumunan. Kerumunan itu membuat aku mendingin. Mereka jauh lebih berkilau dari diriku di depan cermin. Hatiku tetap panas, tapi entah kenapa merambah ke dalam pikiranku yang malah jadi mendung. Duniaku mulai diselimuti awan hitam yang kian waktu makin pekat menutupi sosokmu. Harapku kau tetap ada dalam jangkauanku. Berharap celah sesempit apapun itu setidaknya tak menggugurkan niat yang kutanam dari jauh. Jujur saja, ini sudah waktunya mekar. Ya, sudah waktunya. Aku butuh kesempatan. Tak harus 10 menit. Itu terlalu banyak. Aku hanya ingin waktu yang bahkan kurang dari 60 detik untuk sekedar mengucap bahwa aku menyukaimu. Hanya itu. Waktu meregang semakin jauh tanpa pemberitahuan. Sekolah menengah 1 tak terasa juga kehilangan 1 tahun dari 3 tahunnya. Dan keadaan masih tetap sama. Siang itu hujan, dingin rasanya menusuk tulang.
Halte bus hanya ada aku dan kawan yang jauh rasanya dariku. Telingaku berfungsi, meski bibirku tak mengucap satu kata pun kala itu. Gurauan anak-anak lain masuk silih berganti melalui pendengaran. Otakku memproses meski hanya sebagian. Sampai akhirnya jantungku berhenti sepersekian detik. Hatiku benar-benar hancur. Sahabat terbaikku memilikinya. Dambaanku hilang seketika. Ini salahku. Pengecut sepertiku membuat kecewa ini malah lebih besar. Kalau saja aku mampu ungkapkan, tanpa memilikinya pun aku tetap bersyukur. Berita itu menusuk hatiku. Kamu yang ku mau, bersama dia, teman baikku. Ada apa ini? Kawanku berkata hal yang sulit ku terima, tapi semua jelas masuk ke dalam kepala. Entah kenapa matahari terasa redup meski suhu tetap panas. Tak peduli hancur, waktu begitu kejam tetap berjalan. Mau ku isi seperti apapun, waktu tak pernah mau mengerti untuk sejenak berhenti. Rasanya aku tetap dituntut untuk terus berlari. Temanku datang. Ya, yang resmi memilikimu. Bingung rasanya untuk bersikap. Karenanya lah hidupku terasa singkat. Dia memang tak salah, tapi entah kenapa aku ingin memukulnya. Tapi dia tak tahu apa yang kusimpan untuk seorang yang sekarang adalah miliknya. Dan itu kenyataan pahit yang harus kuterima. Obrolan-obrolan mengalir selayaknya dua sahabat. Kadang tawa, sedikit tegang, bahkan terlalu banyak mencurahkan isi hati. Dan kurang ajar, dia malah bercerita tentangmu. Kamu yang tentu saja sulit untuk hatiku lupa. Terlihat bangganya dia padamu. Jelas saja, aku pun sama. Aku pun bangga padamu meski tak sebangga dia yang memilikimu. Lambat laun, aku dipaksa menerima. Sebagai teman baik, aku harus mendukung meski hati menjerit. Bibirku memang tersenyum, tapi hati ini menangis. Bayangkan saja, aku yang mendambakannya sejak lama, tapi dialah yang memilikinya. Andainya kita tak berteman baik, mungkin semua tak semenyakitkan ini. Aku mulai tak tahu apa yang hatiku inginkan. Dia tampak bodoh, mempengaruhi sikapku yang mendukung kalian berdua. Setiap kali bersikap kuat, lukanya malah bertambah lebat. Dia temanku, dan kamulah yang kuinginkan. Tapi kalian malah terikat di sela pandangan. Sial rasanya, dunia ini sungguh kejam padaku. Makin hari pandanganku terhadap wanita berubah. Mereka berbahaya pada kesehatan mentalmu jika tak tahu kuncinya. Mungkin mati rasa adalah yang kudapatkan saat ini. Karena jatuh cinta dengan segala kebodohan itu menyakitkan. Mutlak butuh pengalaman. Setelah semuanya, jauh rasanya hari-hariku dari dirimu. Aku tak peduli kamu di mana, sedang apa, perasaan apa yang menyelimuti hatimu tiap waktunya sudah lagi bukan urusanku. Bahagialah sana. Bahagia dengan teman baikku. Mungkin Tuhan tak menganggapku cukup untukmu, atau aku yang tak bisa meyakinkan itu. Perjalananku terus saja berpacu. Sekolah menengah 1 sudah tidak menarik bagiku. Awalnya pemilihan ini hanya tentangmu, tapi jadi bagai penjara yang menghukumku. Biarlah, penjara pun tak apa, biar aku jadi insan yang kuat selepasnya. Penjaraku kini di ujung akhir. Ada sisa-sia perasaan yang tertinggal. Ya, tak semuanya dapat kubersihkan. Tapi bahagialah. Harapku sampaikan tak jadi kenyataan. Terima kasih telah menghadirkan rasa yang tersimbukan itu cinta. Terima kasih telah menghadirkan pelik yang ternyata itu adalah kecewa. Terima kasih telah mengajari sabar yang tak terukur. Dan terima kasih telah mengaduk-adukan semua padaku, pada ruang rapuh yang menjadi kuat yaitu hati. Dan biarlah rasa ini ku tinggal mati.